Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, ini hari ke berapa ya perang ya? Kayaknya hari ke-11 ya, hitungannya ya. 10 atau ke-11 lah. Masih ada aktivitas peningkatan geopolitik ya, ketegangan geopolitik. Dan ini juga udah hari ke berapa saya pakai baju Coldplay ya. Yang lucunya ada yang nyadar lagi, kayak baju Coldplay-nya udah dipakai berapa hari dah. Saya bilang banyak stoknya ya, jadi tinggal udah pakai, besok pakai lagi yang lain gitu ya. Ya, anyway guys, welcome back di market update untuk Bitcoin. Hari ini udah bukan casual update, kita update pakai chart ya as usual. Jadi kita pengen update progress ke teman-teman terkait dengan kondisi terkini. Bitcoin nanjak ya di hari Selasa. Hari Senin juga nanjak, kemarin nanjak, hari ini nanjak lagi. Udah coba untuk claim $70.000, sekarang lagi struggling banget ya teman-teman sekalian ya. Posisi harga itu coba untuk bertahan di atas 70.000, tapi kelihatannya udah mulai goyang ya sedikit teman-teman. Kenapa bisa goyang? Rupanya ada hot news ya. Sebenarnya ada klaim, beberapa kasih pendapat ya, atau bukan beberapa sih, tapi Trump sendiri yang ngomong sih. Dia bilang katanya berdasarkan laporan yang dia dapat, kelihatannya Iran bisa gencatan senjata lebih awal karena intensitas serangan dalam 2 hari terakhir itu turun gitu. Jadi katanya rudalnya tuh yang ditembakkan tuh udah mulai mereda, udah mulai nggak sebanyak ketika pertama kali perangnya pecah gitu ya. Katanya sih 80%, tapi nggak tahu ya apakah itu hukum Pareto doang ya, jangan-jangan gitu kan. Tapi yang pasti selain itu, Trump juga di sini memberikan bukan pernyataan ya, tapi kita bilang di sini baru ada dalam tahap ya proses diskusi lah. Donald Trump administration ya baru proses diskusi untuk pengangkatan sanksi atau pengurangan sanksi terhadap Russian oil ya, supaya ngatur supply dan ngatur harga minyak secara keseluruhan. Karena katanya katanya Iran baru aja tadi, ini breaking news ya. Jadi saya bikin video ini jam 3:11 guys. Breaking news itu jam 2:54. Trump itu biasa ya, Truth Social. Dia bilang katanya Iran itu kemungkinan ada memasang ranjau di Selat Hormuz ya. Ranjaunya ini berarti buat kapal gitu kan, supaya nggak bisa ngangkut minyak dari sana gitu. Dan walaupun sih katanya belum ada report, jadi dia bilang katanya and we have no reports of them doing so. Oh, I guess this is not meaningnya berbeda ya. Meaningnya adalah begini, intinya Iran beneran pasang ranjau di Selat Hormuz, dan Trump minta Iran untuk ngangkat ranjau itu ya. Jadi lu jangan macam-macam, lu jangan pasang ranjau gitu ya. Dan katanya belum diangkat berdasarkan laporan yang diterima gitu. Jadi itu maksudnya ya. Saya pikir no report of pasangin ranjau gitu. Ternyata no report of menarik ranjau itu justru. Ya kira-kira begitu. Jadi demikian kayak upaya yang dilakukan oleh Donald Trump, katanya harga minyak naik hanya untuk sementara. Kemudian juga kita tahu kalau dari sisi apa istilahnya, kemarin dia ngasih statement ya, statementnya adalah menyatakan bahwa US dengan angkatan bersenjata yang paling kuat di dunia akan mengawal ya kapal tanker yang ngebawa suplai minyak dari Selat Hormuz. Tapi ternyata tidak bisa terrealisasi sepertinya dengan upaya ini gitu ya. Jadi walaupun Iran di sini kelihatan lemah ya, walaupun katanya ada perlambatan dari segi serangan, tapi kita tahu bahwa Iran juga nggak mau ngegampangin situasinya ya. Kelihatannya dia menerima respons dari Donald Trump, maksudnya menerima pernyataan dari Donald Trump dan merespons untuk mencegah supaya apa yang disampaikan oleh Donald Trump tidak terjadi gitu. Dan akhirnya teman-teman, per hari ini banget, per detik ini banget ya, ini baru updated nih 4 minutes ago.
Katanya ada ledakan terdengar di Tehran ya, dari reporter lah di situ. Dan katanya ini adalah yang paling intens di dalam serangan ke Iran so far. Ya katanya 4 menit yang lalu teman-teman. Jadi ya perang masih berlanjut ya. Kemarin mereda dikit, hari ini udah mulai kembali aktif ya, kembali meningkat lagi di sini. Ini ada nih laporannya gitu kan. Black smoke rose above Sharon oil facility in Tehran on Sunday after Israeli strike. Oh ya, tadi saya baca-baca juga katanya siapa ya lagi ya, si Donald Trump bilang katanya jangan minta Israel untuk ngurangin intensitas serangan ke Tehran. Nih ya, strikes on Tehran. Israel launched a broad wave of strikes in the Iranian capital of Tehran overnight. More than 1,700 people have died in the Middle East since the conflict started. Ya, so far sih tetap ya teman-teman, yang namanya perang itu memang sangat amat apa ya, kalau saya bilang ya, saya udah pernah ngomong sih, saya ada rasa kayak kenapa ya orang-orang itu ya demi kekuasaan ya, demi wilayah, demi resource, perang gitu ya, istilahnya adalah solusinya gitu bagi mereka. Well, I guess human nature ya, maybe teman-teman. Ya, tapi anyway, based on what happened currently, US oil tadi 3 jam terakhir naik yang 14%, jadi nge-spike lagi. Saya ada ongoing short ya di terhadap New Zealand terhadap Canadian dollar, dan beberapa Canadian pairs kayak against Japanese yen, against CHF itu sedikit menguat ya, dan itu ya sebagai dampak dari ya Kanada itu kan adalah eksportir minyak gitu, jadi salah satu yang berpengaruh adalah harga minyaknya mereka, otomatis akan meningkatkan juga kekuatan mata uangnya. Dan USD Canadian yang melemah sendirian ya kalau kita lihat di compare dengan yang lain, karena dolarnya menguat gitu kan ya, at least 3 jam terakhir kita ngelihat dolarnya juga naik gitu. Jadi ini sebetulnya adalah efek dari berita terupdate tersebut ya, sehubungan dengan explosion di Tehran dan sehubungan dengan pemasangan ranjau yang dilakukan oleh Iran di Selat Hormuz. Ini yang paling krusial guys, so it's a breaking news. Dan kalian mungkin lihat video ini adalah video pertama ya yang mungkin ngebahas tentang hal ini by the way ya. So anyway guys, S&P drop sedikit ya, Nasdaq juga drop sedikit, tapi overall kalau kita lihat kemarin ada yang minta saya bahas gitu ya seputar VIX atau Volatility Index ya. To be honest teman-teman, kemarin di last session kita ada bahas sih. Jadi last session SAG di sini kita emang udah sempat review ya soal Volatility Index. Jadi detailnya intinya ya secara sederhana dulu deh kalau di sini ya, jangan detail dulu ya. VIX itu menandakan aktivitas market itu sedang dalam keadaan panik atau tidak gitu. Every time VIX di atas level 30 itu biasanya sekaligus nandain potential bottom pada stock market. Dan pada case ini kalau kita lihat kemarin banget itu udah nge-spike ya sampai di angka di 35. Dan biasanya kalau kita ngelihat VIX itu udah closing dalam keadaan bearish on the daily time frame, itu biasanya disambut dengan ya penurunan ya dari nilai indeksnya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini kayak hijau gitu, di atas merah nih. Nah merah ini atau bearish ini artinya it's done gitu ya. Kemungkinan ini udah top gitu. Dan it happens so many times guys. I mean like this one for example, this one juga sama, dan this one ya kalian bisa lihat ini juga sama gitu. Jadi kalau udah lihat bear candle, likely besoknya dia turun gitu. Jadi overall VIX ya kemungkinan begini gitu kan. Nah apa artinya teman-teman? Sebenarnya VIX itu kita udah bahas berkali-kali ya. Mungkin udah belasan kali gitu semenjak saya aktif di YouTube channel gitu. Dan VIX ini kita bahkan pernah pakai untuk menentukan potential bottom pada S&P 500. And karena S&P 500 itu sebagai stock market sekaligus merepresent risk on asset, menjadi semacam petunjuk juga bahwa Bitcoin juga memiliki potensi untuk rebound ketika VIX-nya itu nge-spike seperti kejadian tadi. Ya, kenyataannya adalah waktu VIX tadi 35, S&P 500 the next day itu udah dalam keadaan closing bullish gitu. Kita ngelihat dia spike juga, wick-nya itu sampai ke Fibonacci 079.
Ya, 079 ini saya tarik dari mana teman-teman? High point ini, low point ini. Jadi seperti ini, terus tarik dapat 079 ya. Harganya itu testing sampai ke 6586 dan closing dalam keadaan bullish serta bertahan di atas imbalance-nya. Jadi sebenarnya walaupun dalam kondisi perang kayak tadi ya, udah lagi dalam keadaan hot, udah market ada kemungkinan untuk pricing in untuk inflasi US bisa naik gitu. Ya, tapi kan sebenarnya yang perlu dikhawatirkan itu bukan inflasi yang dirilis untuk bulan Februari, tapi yang untuk bulan Maret. Dan bulan Maret itu berarti bulan depan gitu kan. Jadi kalau kita lihat nih ntar malam CPI mungkin ya tetap sama gitu angkanya sesuai dengan forecast atau mungkin sama dengan previousnya. Tapi kalau ada surprise katakanlah 2,4%, forecastnya 2,4, ternyata angkanya naik 2,5 gitu, atau mungkin dari 2,5 naik ke 2,6. Ya sedikit ada kejutan lah ya untuk market. At least apa? Kita bisa lihat S&P-nya mungkin rejected untuk dia turun lagi gitu, untuk dia testing lagi. Nasdaq-nya juga sama gitu ya. Terlepas dari overall kita hanya konsolidasi, tetap kemungkinan itu bisa terjadi. Dan itu akan nge-trigger untuk Bitcoin-nya juga sama ya. Lagi-lagi balik bermain di dalam range yang lebih kurangnya sama gitu. Ya. Well, overall yang saya pengen sampaikan di sini ya kali ini, pertama breaking news-nya udah jelas ya, itu adalah satu resiko juga untuk market. Yang kedua, kalau dari Bitcoin, kemarin closingnya daily itu dalam keadaan bullish engulfing. So, ini sebenarnya secara pergerakan bisa dibilang break and retest. Kalau misalkan dibantah teman-teman ya, bantahannya juga saya juga bisa terima gitu ya. Bukan bantahan yang kayak gimana, karena kita pernah punya pengalaman sama gitu ya. I mean this price ya moving exactly the same with Bitcoin current price. Jadi dia konsolidasi and then dia breakout ya, dia create bullish candle gitu kan. Next day-nya 2 harinya itu dia turun, dia retest terhadap trendline itu, and then the next day-nya kita dapetin closing engulfing lagi. Jadi sebenarnya ada ekspektasi kan untuk kita ngelihat dia seperti ini. Tapi ternyata what happen next adalah selling pressure yang amat sangat signifikan, menyebabkan Bitcoin drop sampai ke titik terendahnya di 17.000, baru kemudian dia lowest-nya itu di 15.000, yaitu terjadi pada 2022. So it's actually exactly the same. Yang membedakan adalah terjadinya kapan. Kalau waktu itu Mei guys. Ya, jadi saya bilang apa? Ini Mei adalah momen kita ngelihat pembuktian ya, apakah Bitcoin di sini bisa tahan banting dari seasonality punya pergerakan harga, dimana biasanya kalau di summer holiday ya Bitcoin cenderung either flat atau tertekan, itu aja dua. Atau kita akan ngekor di situasi yang ini gitu kan. Kalau kita lihat pada periode bulan Maret di 2022, tepat pada saat bear market juga, ya di situ sih kita ngelihat Bitcoin malah naik ya. Jadi di sini progresnya adalah dia naik gitu, untuk mencari potential lower high-nya before jadi istilahnya jadi local high dan akhirnya beneran dia turun gitu. For the rest of April sampai akhirnya di bulan Mei sideways sedikit and then sell off-nya di bulan Juni. Ya kira-kira kayak gitu. Jadi yes, memang mirip, tapi kapan kejadiannya itu yang berbeda ya. Kalau kita lihat secara seasonality, Bitcoin memang punya karakter yang kurang begitu oke kalau udah masuk di periode bulan April, Mei, dan Juni. Tapi kalau secara pergerakan pola kebetulan memang mirip dengan di periode tersebut. Jadi menurut teman-teman yang mana nih? Kita akan langsung dibanting atau ada potensi untuk dia naik dulu? Ya, kasih tahu saya juga di kolom komen teman-teman. And for my conclusion ya, ini kalau dari my personal opinion, well, we still consolidate ya. Kita juga nggak tahu ini kira-kira Bitcoin akan closing kayak gimana. Cuman kalau misalkan ya, kalau saya sih pribadi ngelihatnya begini. Kemarin itu kan secara structure kita udah lihat jelas ya. Udah sempat ada development yang cukup oke gitu, bahwa di sini menciptakan higher high and higher low. Lalu kalau misalnya teman-teman pakai kita kalau pakai volume profile ya. Jadi kita tarik nih di momen dia konsolidasi. Sebetulnya menarik guys ya. Di momen dia konsolidasi ini, overall dari titik ini kita bawa ke sini, itu ternyata memang dia hanya sideways atau ranging aja di situ ya. Highest volume terjadi di sini. Kalau misalnya kita tambahkan ya, atau kita include-kan yang previous lower high-nya gitu ya. I mean, kita lihat harga turun, dia pull back dikit terus dia turun kan. Ini kan impulsifnya nih.
Nah, kita tambahkan ya level tersebut, kita bisa lihat bahwa kondisinya kita itu benar-benar konsolidasi di sini doang gitu ya, nggak kemana-mana teman-teman. Kalau per kemarin sih ini kan udah ada development baru. Kalau per kemarin tuh kondisinya waktu dia turun sampai sini, itu point of control-nya, oh sorry guys ya, saya ada extend right ya, ini kita hapus dulu tuh ya. Kalau kalian perhatiin, jadi harganya itu pas ketahannya di mana nih, di point of control ya. Habis itu kita lihat ada bullish close candle, market reaktif, and then the next day sepanjang Senin bahkan sampai Selasa ya dia naik terus gitu. Baru hari ini kalau teman-teman perhatiin, ini kita pakai lagi nih ya si value area high-nya, kita ambil yang di bagian atas. Yang kita lihat apa teman-teman? Ada candle rejection, bearish engulfing di 4 hour time frame. Jadi kalau ternyata abis ini Bitcoin ternyata dia malah turun lagi, dia testing lagi di level yang sama sebelum dia rebound lagi, atau mungkin dia fake out. Kali ini apa? Di bawah value area low-nya. Bisa juga gitu. Overall kita konsolidasi jadinya gitu kan di dalam teman-teman. Nah, apa yang saya lakukan during this moment mungkin akan saya bahas lebih lanjut pada saat live streaming. So maybe kalau misalkan besok berkesempatan, antara besok atau Kamis deh ya teman-teman, kita akan adakan live streaming di YouTube channel ini. So stay tune ya buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Kasih tahu saya juga di kolom komen, tulis 1% guys, karena kalian golongan yang sangat-sangat minor ya saat ini, di kala market lagi boring, di kala orang-orang lagi nggak mau ngeliatin konten seputar ya Bitcoin. You guys stay here gitu kan, untuk tetap tahu perkembangannya dan tetap ikutin progres pergerakan market, supaya by the time nanti kita ngelihat ada good opportunity, Anda nggak missing out. Amin ya teman-teman. Saya rasa itu mungkin sementara update dari saya untuk saat ini. Thank you very much guys for watching, and I'll see you guys again in the next video update and in the next live streaming. God bless guys. Have a nice day. Cheers and bye bye guys.